Hadirin dan pemirsa, ketiga paslon sudah menjawab berbagai pertanyaan tim panelis. Kali ini para paslon akan diuji kembali sejauh mana komitmen mereka dalam memimpin Jakarta. Kita mulai dari paslon nomor 3. Apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silakan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Kami berdua datang membawa pengalaman, membawa pengetahuan dan jaringan. Sekali lagi matur nuwun Pak Jono yang sudah mendidik kepemimpinan sejak SMP dulu. Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara memimpin maka menghadirkan rasa aman, menghadirkan motivasi bekerja. Karena itu komitmen kita, reformasi birokrasi akan berjalan dengan cepat, dengan suasana kerja yang positif, dengan suasana kerja yang membuat orang mau berkarya. Semua posisi baru diiringi dengan tanda tangan komitmen. Apa? Integritas. Yang kedua, komitmen bahwa ini targetnya. Jika 6 bulan target tidak tercapai, maka yang bertanda tangan otomatis menggunakan surat itu sebagai pengunduran diri. Jadi mereka dikejar dengan target, bukan dikejar rasa takut. Dan target itu disepakati di awal. Ini kami lakukan selama kami memimpin. Bang Sandi dari 3 orang menjadi 50.000 karyawan. Melalui apa? Melalui sistem meritokrasi yang baik. Yang kita akan lakukan, mereform ini, basisnya meritokrasi, diiringi dengan proses yang transparan, suasana kerja yang positif, target yang jelas, dan yang tidak kalah penting, ini bukan sekedar good governance. Yang akan dilakukan adalah melibatkan publik untuk berada di dalam, mengawasi langsung, memberi penilaian langsung. Dengan begitu hasilnya langsung dirasakan oleh publik. Paslon 3. Sekarang kita ke paslon 1. Semuanya tenang, tidak ada yang berdiri. Mohon duduk, mohon duduk, semua duduk. Yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan, semuanya harap duduk dan tenang. Sekarang untuk paslon 1. Apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silakan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Membangun birokrasi, walaupun banyak teori tentang kepemimpinan dan manajemen, tetapi itu adalah kembali seni bagaimana kita mengaplikasikannya dalam memenangkan hati dan pikiran anggota yang bekerja di bawah kita. Terkesan idealistik, tetapi itulah hakikatnya. Bagaimana kita membangun perasaan penuh dengan antusias untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya. Tentu pertama-tama pemimpin harus hadir dan menjadi contoh yang baik dan terus mengembangkan potensi mereka. Ini menjadi kunci dari keberhasilan birokrasi di Pemprov Jakarta ini. Saya alhamdulillah memiliki bekal kepemimpinan di militer, sekali lagi, di mana merupakan organisasi yang paling efektif di berbagai negara di dunia. Mengapa? Karena kami benar-benar memberlakukan sistem berdasarkan merit system, dan juga kita ingin mengukur segala sesuatunya, menguji segala sesuatunya. Ada reward and punishment, ada insentif dan disinsentif, tetapi dalam mengaplikasikan itu semua kita menggunakan hati, dan pada akhirnya kita ingin menciptakan sebuah culture of excellence, budaya yang unggul, di mana masing-masing bagian ingin terus saling menyuntik satu sama lain agar tumbuh berkembang dengan baik. Inilah perlunya pemimpin yang bijak dan juga mencintai birokrasinya. Paslon 1. Mohon tenang, mohon tenang. Silakan Anda duduk, semangatnya kita simpan. Jika dipersilakan bertepuk tangan. Sekarang belum disilakan, jadi semuanya duduk dan tenang. Selanjutnya untuk paslon 2, apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara sekarang. Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja. Kami juga bukan telah melakukan administrasi keadilan sosial, tapi kami adalah orang yang telah melawan keadilan sosial. Keadilan apa? Ketika oknum-oknum PNS
mengingkari sumpah jabatan, melakukan pungli, menekan, mempersulit. Ini sudah kami singkirkan, kami lawan semua. Maka kami yakin 5 tahun ke depan, ketika PNS-PNS muda, apalagi yang diterima tahun 2010, mereka adalah orang yang sangat bersyukur dengan gaji yang lebih baik daripada swasta. Mereka akan mencapai golongan-golongannya. Mereka akan menduduki posisi-posisi yang baik, sehingga sebuah budaya, empati, hasrat yang melayani akan terbentuk. Kami adalah orang yang menyusun undang-undang aparatur sipil negara. Kami akan mempertahankan meritokrasi. Kami akan mempertahankan bagaimana proses seleksi. Dan bahkan kami sedang menyiapkan, menyongsong ketika ASN, aparatur sipil negara, terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Di mana saat itu PP ketika dikeluarkan, swasta boleh menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Saat itulah birokrasi kita akan sejajar dengan birokrasi dunia yang memang hasratnya, empatinya melayani rakyat. Karena rakyat adalah bos kami. Kami adalah pelayan. Waktu habis paslon 2. Kami mohon tenang. Kita akan masuk bagian-bagian terakhir. Jadi mari kita sama-sama ikuti dengan selalu dan tetap tertib. Baik, para hadirin dan pemirsa, para calon sudah menyampaikan komitmen mereka untuk warga DKI Jakarta. Sekarang kita ingin mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon 1, waktu Anda 1 menit. Silakan dimulai ketika Anda berbicara. Saudara-saudaraku warga Jakarta, dimanapun berada, malam hari ini kita sudah menyaksikan debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Semoga apa yang saudara-saudara saksikan bisa semakin memberikan keyakinan untuk memilih dan menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari mendatang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menghadirkan perubahan untuk Jakarta. Kami berdua berjuang untuk mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa kami benar-benar ingin membela seluruh rakyat Jakarta, membela hak dan kepentingannya, agar kita semua bisa tumbuh, berkembang, dan sejahtera di kota ini. Terima kasihlah kita kepada seluruh pemimpin Gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya yang telah meletakkan landasan yang baik dan terus kita lanjutkan ke depan. Tetapi banyak hal yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan. Itulah tugas kita semua. Bersama-sama kita bisa untuk Jakarta nomor 1. Dalam nyata menutup, silakan kembali ke tempat karena kita akan lanjutkan bagi paslon berikutnya. Mohon duduk kembali, paslon, pendukung paslon silakan untuk duduk. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Selanjutnya kesempatan yang sama untuk paslon 2 menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 1 menit, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta yang saya banggakan. Perjuangan belum selesai. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, kita akan menikmati Jakarta yang bisa dibanggakan bukan hanya oleh warga Jakarta saja, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Karena Jakarta mampu mewujudkan pelayanan dengan hati. Jakarta mampu mewujudkan pelayanan yang bersih, yang transparan. Infrastruktur terbangun dengan baik, kali-kali kita bersih. Tidak ada kekumuhan di sana-sini. Dan keterpihakan yang jelas kepada wong cilik. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menuntaskan apa yang sudah kami awali. Mohon doa restu dan jangan takut untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati. Waktu habis paslon 2.
Dengan peringatan yang sama kami sampaikan, silakan untuk duduk. Silakan untuk duduk, belum saatnya untuk menyampaikan ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, kami persilakan kepada paslon 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda dalam waktu 1 menit. Bagi kami, reformasi birokrasi pelayanan publik penataan kota murni ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu harga mati. Program OKOC sudah menyiapkan 3.300 lapangan kerja per hari ini. OKOC. Kita yakin bahwa dengan hasil yang sudah dilakukan oleh Mas Anies, kita akan lebih baik ke depan. Insya Allah kepemimpinan yang akan kami hadirkan akan membuat nuansa Jakarta menjadi lebih bersahabat. Birokrat bisa bekerja dengan tenang, yang bekerja baik akan mendapatkan reward positif, dan tidak menghukum birokrat dengan sebutan semua korupsi. Tidak, yang ada adalah semua bisa berprestasi. Dorongannya positif, bukan energi yang negatif. Dan yang akan kami hadirkan adalah kepemimpinan efektif yang menghasilkan perubahan langsung dirasakan oleh masyarakat dimanapun berada di Jakarta. Terima kasih. Paslon 3 silakan kembali duduk. Para pendukung juga silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang semua sudah menyampaikan pernyataan penutup, jadi saya persilakan tepuk tangan untuk para paslon. Kita duduk lagi. Mohon para pendukung harap tenang. Kita akan mulai. Kita tinggal sedikit lagi menutup acara, jadi mohon tenang. Mohon para pendukung harap tenang. Baiklah para hadirin dan pemirsa, kita sudah melewati debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Sepanjang segmen 1 dan 6, kita sudah semakin mengenal 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Dan ini adalah akhir debat kedua Pilkada DKI 2017. Kami ucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan. Dan bagi Anda yang memiliki hak pilih, ada hampir 7 juta dalam daftar pemilih tetap. Silakan datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara atau TPS. Ada 15.000 TPS. Datang, gunakan hak pilih Anda 15 Februari. Pilihlah pemimpin terbaik menurut Anda untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Suara Anda menentukan masa depan ibu kota tercinta Jakarta. Saya Eko Prasojo Dan saya Tina Talisa beserta seluruh kerja kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.